semuanya. Salam jumpa dengan saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam hari ini Sabtu 9 Januari 2021. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kami tunduk di hadapan hadirat-Mu kudus. Kami menaikkan syukur dan terima kasih ya Allah atas pemeliharaan-Mu sepanjang hidup, bahkan sampai sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Bapa di surga, sebelum kami istirahat malam hari ini, kami layakkan kami untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Olehnya ya Bapa, kami mohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai dan menuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman malam hari ini, agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan dapat mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita sesuai SBU malam hari ini 9 Januari 2021 yang terambil dalam kitab Kejadian 35 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-15 yang mengatakan, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, bersyukurlah, beranak cuculah, dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan juga tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan kurban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah sudah berfirman kepadanya Betel. Sekianlah firman Tuhan sesuai SBU yang memberikan judul Allah memberkati, dan ayat emas pada malam hari ini itu ayat yang ke-9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ibu Bapak, kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan, kebaikan Allah sungguh nyata dalam kehidupan orang beriman. Hal ini nyata melalui perjalanan kehidupan orang beriman. Ketika pada hari kita bangun dari tidur, lalu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tentu semua karena Allah. Sekalipun dalam melakukan tugas kita berhadapan dengan banyak tantangan, namun Allah tetap menyertai sehingga rintangan yang menghalangi kita bisa terlewati. Menutup hari ini serta sepekan yang telah dianugerahkannya Allah, kita diingatkan bahwa Dia yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa memberkati. Hal ini sangat jelas melalui kehidupan Yakub. Sekalipun sudah pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, Yakub mengakui kesalahannya serta memohon belas kasih Allah. Allah tetap menyatakan kasih-Nya melalui berkat yang diberikan kepada Yakub. Sesungguhnya berkat Allah tercurah di dalam hidup kita. Jika saat ini orang beriman merasa tidak diberkati, bukan karena Allah tidak mengasihi, itu karena dirinya sendiri tidak bisa bersyukur. Hal ini nampak jelas dalam kehidupan orang yang ketika sudah berbuat salah namun tidak mau mengakuinya. Setelah mendapat pengampunan, tetap saja hidup dalam kesalahan yang sama.
Orang tersebut selalu mengeluh dengan keberadaannya dan tidak mau berjuang memperbaiki diri. Kita dapat belajar dari kehidupan Yakub yang selalu berjuang untuk mendapatkan berkat. Yakub berusaha mendapatkan belas kasih dari Allah dengan mengakui kesalahannya dan berusaha hidup dalam kebenaran setelah memperoleh pengampunan. Pengampunan yang Allah berikan nyata lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya dengan kata, tetapi terlihat melalui tindakan memelihara segala berkat yang Tuhan telah berikan, Tuhan Yesus telah berikan. Demikianlah renungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat terindah yang Engkau berikan kepada kami melalui kehadiran-Mu ke dalam dunia. Mohon mampukan kami untuk selalu menyatakan syukur kepadamu. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami sudah diberikan kesempatan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya terus menuntun kami dengan Roh Kudus agar kami dapat melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Karena walaupun kami lanjut usia, kami Tuhan diingatkan terus untuk tetap setia kepadamu, tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Lewat doa malam hari ini juga kami mendoakan untuk kaum lanjut usia dimanapun berada. Tuhan memberkati, baik yang di ibu kota maupun di pegunungan, di desa, dimanapun berada. Tuhan memberkati, melindungi mereka. Sehat-sehatkan kami para lanjut usia semua ya Tuhan. Halukan kiranya penyakit sampar atau apapun penyakit untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan senantiasa melihat keberadaan bangsa negara kami Indonesia ini. Mohon pertolongan Tuhan memberkati para pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri, kepala TNI, Polri. Tuhan memberkati semuanya. Lindungi kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat takut akan Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Makasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat istirahat. Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.